Halo teman-teman, selamat datang lagi nih di Saga Boruto 2 Blue Vortex. Nah sekarang itu memang ada tampilan baru ya. Kita nggak akan langsung ngebahas fanfiction. Kenapa? Karena ini adalah cerita Boruto 2 Blue Vortex chapter resmi ya, chapter 17. Ingat teman-teman bahwa fanfiction itu bukan cerita sebenarnya, hanya sebagai hiburan dan kalian bisa menikmatinya dengan gratis. Tapi untuk chapter 17 yang keluar setiap bulan sekali untuk Boruto itu, inilah cerita resminya. Dan untuk kali ini ya, di channel ini juga akan kita tampilkan mungkin tiap bulan ketika ada chapter baru rilis, kita juga akan kasih informasi dan juga perdengarkan lebih lanjut kepada kalian semuanya di channel ini. Jadi kita langsung mulai aja ya untuk selengkapnya bagaimana chapter 17 itu seperti apa dan cerita asli Boruto itu sampai di mana. Let's go, kita mulai lebih dalam. これは俺の物語だ。 Oh ya, kita mau ngingetin juga ya bahwa di channel ini nanti akan dua pembahasan konten di kisah Boruto itu. Satunya teori rasional seperti ini berpatokan pada manga seperti aslinya ya. Ini adalah manga asli yang kita bahas sekarang. Dan satunya fanfiction yang tidak berpatokan pada manga resmi atau yang dikenal sebagai cerita-cerita yang part-partan itulah. Disclaimer, untuk cerita fanfiction memang hanya berisi alur cerita hiburan semata ya. Dan animenya karena masih hiatus dan manganya hanya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi kita pinter-pinter aja, kalau kalian suka yang cerita resmi ya ikutin di kisah-kisah chapter-chapter terbaru seperti ini. Atau kalian kalau yang suka hiburan-hiburan ya kalian bisa mendengarkan fanfiction. Jadi biar gak ada kesalahpahaman ya, langsung aja kita mulai ke pembahasan chapter terbarunya. Di sini nakama, memang betul nih bahwa chapter 17 itu menampilkan sesuatu yang unik. Dua shinobi Tsunagakure ya, Araya dan juga Yodo. Di sini juga tertuliskan yang terpendam dalam semangat Jiwang itu adalah perasaan terhadap kawan. Judul chapter 17 Anak Binatang Buas. Ceritanya langsung dimulai pada prolog dan juga flashback antara Sarada dan Sumire. Perasaan Sumire yang terungkap, Sarada yang tengah menjalankan misi kini dihantui rasa gelisah itu. Nah, kita melihat ya, panel itu memperlihatkan Sarada dan juga Sumire ketika bercengkrama itu. Sarada sekarang gelisah tuh. Tidak seharusnya kau coba pahami sedikit perasaan Boruto. Apa kau pikir dia milih bungkam karena itu yang dia inginkan? Di dunia ini ada hal yang tidak bisa kita bicarakan meskipun kita sangatlah ingin membicarakannya kan Sarada? Apa kau tidak pernah membayangkan betapa beratnya hal itu? Sarada gelisah tuh mengingat momen itu. Sumire melanjutkan, bukan perasaan Boruto saja tapi juga perasaanku. Kita melihat ya bagaimana flashback itu Sarada memeluk Boruto dengan erat dan Sumire melihatnya. Apa waktu itu sewaktu kau memeluknya di depan mataku? Meski hanya sesaat, apa kau memikirkan perasaanku juga Sarada? Di sinilah panel itu memperlihatkan ya kegelisahan Sarada, tapi Mitsuki sebagai seorang ninja yang elok ya, dia langsung menyadari hal tersebut. Nah, panel lantas berganti ke scene di mana desa Tsunagakure itu di desa pasir. Angin berembus kencang. Dua Eigo Jubi sudah muncul di sana, Matsuri dan juga Ryo. Dia lantas berkata melalui Matsuri, para pohon bilang Boruto sendiri yang menaruh kata gini di sini. Tidak salah lagi, Boruto pernah kemari. Para pohon di gurun pasir seperti ini ya. Ryu lalu menambahkan. Disinilah Matsuri mengatakan lagi teman-teman, mereka ada di mana saja, bahkan di dalam tanah. Nah, kita melihat ya bahwa di panel ini kita tahu bahwa Konohamaru, Mitsuki, Sarada, Araya dan Yodo itu mengawasi mereka dari bebatuan tersebut. Nah, Yodo terlihat menggerakkan sesuatu. Di sini mereka melihat para Eigo Jubi. Kita bisa mengendalikan suara para pohon untuk menelusuri jejak ini. Jejak ini pasti akan mengantarkan kita ke tempat Boruto atau kolaboratornya. Nah, kayaknya si Yodo itu mengetahui ya pembicaraan antara dua Eigo Jubi tersebut. Kemampuannya mungkin juga tipe sensor tuh. Di sini Yodo mengatakan, tidak salah lagi mereka mengejar Boruto hingga sampai kemari. Lalu dari cara bicaranya sepertinya Matsuri memiliki kemampuan seperti tipe sensor. Cepat atau lambat dia akan mendeteksi keberadaan kita loh. Konohamaru lantas berkata, untuk saat ini semua sesuai dengan informasi. Kalian sudah siap? Nah, di sini dia kaget. Sarada itu gelisah. Ada apa Sarada? Kau baik-baik saja? Maaf, konsentrasiku sempat buyar beberapa waktu tadi. Sekarang sudah tidak apa-apa kok. Mitsuki melihatnya dan dia si Yodo itu menambahkan, Konohamaru Sensei, makhluk itu kalau Ryu berhasil dikalahkan dan kita mendapatkan Togedama, Shinki bisa kembali seperti semula kan ya.
ya. Nah, di sini Konohamaru mengatakan, ya seandainya informasi itu benar maka seharusnya seperti itu. Setidaknya strategi ini disusun dengan berlandaskan informasi seperti itu Yodo. Aku akan berjuang semaksimal mungkin. Yodo menambahkan dan Araya itu tampak menggerakkan bibir tuh. Yodo, jangan bertindak gegabah. Jangan sok jadi pengasuhku Araya. Aku akan melakukan apapun demi menyelamatkan dia. Yodo, sudah ku bilang tidak usah banyak ngomong, atau lebih baik ku bungkam saja mulutmu Araya. Terjadi duel percakapan di antara mereka, debat itu ya. Woi, hentikan, kenapa kalian malah bertengkar seperti ini? Konohamaru membantah mereka dan Yodo menambahkan, maaf, ini hal biasa kok, tidak akan berdampak pada sebuah misi. Kita melihat ya, Sarada dan Yodo itu masih mendengarkan. Disinilah Konohamaru itu mulai mengatakan sesuatu yang penting. Dasar, untuk jaga-jaga biar ku pastikan terlebih dahulu. Apa kalian sudah paham isi strategi kita kali ini? Mitsuki menjelaskan, tidak masalah walau aku ragu strategi ini bisa berjalan dengan lancar. Jangan bilang begitu, kita sudah sampai di sini jadi apa boleh buat kan? Ayo, nah mereka sepertinya akan turun ya teman-teman melihat dua ego Jui tersebut. Di sini Matsuri itu langsung sadar kedatangan mereka di atas itu. Kita melihat Konohamaru, Mitsuki hanya dengan Sarada ya, mereka turun dan kayaknya hanya menyisakan Yodo dan Araya di atas sana. Dia Konohamaru berkata, woi kalian berdua yang ada di sana, kalian siapa? Sedang apa di tempat seperti itu? Senior, ada ninja yang datang. Matsuri langsung kaget dan malu tuh. Konohamaru Sarutobi. Dia penasaran karena kenapa ya dia menargetkan Konohamaru, tapi kayaknya dia akan malu karena perasaan cinta ya. Di sini Konohamaru berkata, kami adalah shinobi dari Konoha. Kami kemari untuk menelusuri jejak dari Boruto si pemberontak itu. Bagaimana dengan kalian? Nah, disinilah Ryu itu berkata, sepertinya identitas kita belum terbongkar ya. Senior, bagaimana ini? Nah, kita lihat Matsuri itu dia menjadi canggung sekarang ini, pipinya itu memerah sekarang dan juga Ryu tambah penasaran. Ada apa yang terjadi? Konohamaru menatapnya dan dia berkata, aku rasanya ada yang aneh denganku. Ryu, kau saja yang bicara sekarang. Nah Ryu kaget pula. Sarada dan Konohamaru melihatnya. Dengar Konohamaru. Nah, mulai dalam panel ini kita memperlihatkan flashback ya, bagaimana momen pertama kali Konohamaru sebelum menjalankan misi itu dia bertemu langsung dengan Hokage ke-8 untuk diberikan rencananya. Di sini Shikamaru tuh mengatakan seperti ini, mengalahkan para manusia pohon dewa saja tidaklah cukup. Yang paling penting adalah mendapatkan Togedama. Togedama? Konohamaru penasaran tuh. Benda yang muncul saat Hidari berhasil dikalahkan. Seharusnya kau sudah pernah melihatnya secara langsung kan? Konohamaru teringat momen itu ketika Togedama itu sempat muncul. Benda itu ya, jika Togedama dikembalikan ke tubuh asli mereka, Moegi dan Shinki bisa diselamatkan di sana. Konohamaru kaget mendengarkan. Apakah itu benar? Informasi ini kudapat dari sumber terpercaya. Kita bisa menyelamatkan Moegi dengan Togedama Matsuri dan menyelamatkan Shinki dengan Togedama Ryu itu. Sebaliknya, kalau kita tidak berhasil mendapatkan Togedama, para manusia pohon dewa itu dapat bangkit kembali berkali-kali. Selama Togedama ada di tangan mereka, Konohamaru mengalahkan mereka berapa kali pun hanya buang-buang tenaga saja. Konohamaru kaget dong mendengarkannya. Togedama Hidari yang berhasil dikalahkan Boruto waktu itu terbang entah kemana kan? Berarti ada kemungkinan Hidari sudah bangkit kembali. Shikamaru di sini menjawabnya, yaitu mungkin saja benar. Konohamaru yang makin penasaran ya dengan hal ini, dia lantas berkata, aku mengerti. Jadi misi kali ini adalah mengalahkan manusia pohon dewa ya, dan juga mendapatkan Togedama kan? Tapi Tuan Hokage ke-8, bagaimana Anda mendapatkan informasi sepenting ini? Terlepas dari benar atau tidaknya, informasi ini jauh melebihi apa yang kita dapat dari interogasi Boruto kan? Nah, Shikamaru mengatakan, maaf Konohamaru, sumber informasi ini sangatlah rahasia. Aku akan menimbang informasi mana saja yang layak diketahui publik, termasuk menilai kebenaran informasi itu. Apakah kau keberatan? Tidak sama sekali. Nah, di sini kita melihat ya bahwa Shikamaru itu berada kerjasama dengan Kashin Koji. Kenapa? Ya karena di kerap bajunya itu ada katak pengintai itu sob. Shikamaru masih menambahkan seperti ini. Lalu untuk misi kali ini berdasarkan informasi yang kita miliki, aku sudah menyiapkan strategi untuk melawan mereka jika diperlukan. Manusia pohon dewa adalah monster yang memiliki kekuatan tempur yang sangatlah tinggi dan ingin memangsa target seperti kau dan juga Sarada loh. Itulah sebabnya kita menganggap mereka sebagai musuh yang harus dikalahkan. Tapi penilaian itu bersifat relatif Konohamaru. Kita belum bisa menentukan kebenaran bahwa manusia pohon dewa itu pada dasarnya jahat.
Konohamaru kaget pula. Intinya yang ingin ku sampaikan adalah para manusia pohon dewa itu bisa dibilang seperti anak binatang buas yang baru saja lahir loh. Anak binatang buas katamu? Ini Shikamaru masih mengatakan kemungkinan mereka tidak punya niat jahat sama sekali. Paling tidak saat ini mereka masih belum memilikinya. Binatang buas yang hanya bergerak mengikuti naluri, mereka itu benar-benar polos. Justru sifat polos itulah yang membuat mereka itu berbahaya. Bagi umat manusia mereka adalah ancaman sangat besar. Intinya mereka tetap saja musuh yang harus kita kalahkan kan Tuan Hokage? Sebenarnya apa yang ingin Anda sampaikan? Shikamaru lantas melihat Konohamaru itu dan berkata, Konohamaru ya, cobalah untuk mengakrabkan diri dengan mereka. Dia Konohamaru lantas terbelalak matanya itu kaget. Jinakkan mereka, mumpung para binatang buas itu masih seperti anak kecil yang polos itu. Setelah itu hianatilah mereka Konohamaru. Barusan hatimu goyah kan dengan perkataanku ini? Kalau kau menganggap mereka sebagai musuh, kita tidak boleh menaruh belas kasihan kepada mereka agar bisa mengalahkan mereka di saat mereka lengah. Kau pasti juga berpikir kalau Naruto pasti tidak akan mengambil langkah ini kan? Tapi ingat, aku ini berbeda. Aku menerapkan strategi ini untuk menghadapi para monster di luar akal sehat manusia, demi juga keberlangsungan umat manusia itu sendiri Konohamaru. Nah, panel langsung memperlihatkan mereka bertiga itu Sarada, Konohamaru, Mitsuki sudah berada di antara para Egojubi. Dia berkata, aku pimpin tim ini Konohamaru, yang ini adalah Sarada dan itu Mitsuki. Kalau kalian, aku Ryu dan ini seniorku. Nah, tiba-tiba kita melihat Matsuri itu sudah sekarang tambah canggung dan malu-malu lagi. Kak Matsuri, kenapa kau ini? Dari tadi aneh banget sih. Aku juga tidak tahu Ryo. Nah, terjadi percakapan yang canggung di antara mereka itu sementara Araya dan Yudo masih mengawasi dari atas. Ryu dan Matsuri ya, salam kenal kalau begitu. Kalian juga mencari Boruto kan? Berarti tujuan kita itu sama. Kami juga sedang mengejar dia. Bagaimana kalau kita bekerja sama saja? Ryu lantas berkata, bagaimana senior? Nah, di sini kita melihat Matsuri itu tambah malu-malu. Boleh saja, dia tambah berkeringat dingin dan pipinya tambah memerah lagi. Sarutobi Konohamaru melihat katak tersebut. Katak ini mata-mata yang dipakai Boruto dan kolaboratornya ya. Kita perlu mencari tahu apa yang mereka lakukan di tempat seperti ini. Mitsuki lantas berkata, Guru, ada potongan logam yang jatuh di sini. Ini mungkin benda yang digunakan Boruto untuk berpindah ruang dan waktu kan? Serius? Nah, Egojubi itu kaget pula. Mungkin ada petunjuk lain lagi. Mari kita periksa area sekitar. Kita bagi tugas di sini. Konohamaru mengatakan seperti itu. Sarada dan Mitsuki tolong periksa area sebelah sana. Baik, namamu Matsuri kan? Nah, Konohamaru melihatnya dan Matsuri itu tambah canggung berkeringat dingin. Ada apa? Apa kau sedang kurang sehat? Nah, di sini Matsuri itu melihat ke arah bawah dan di sana memang ada Konohamaru. Napasku sesak. Kenapa? Ini sebenarnya apa yang terjadi? Sarada berteriak, Ryu, sebenarnya di sebelah sana juga ada jejak yang kemungkinan besar milik Boruto kan? Serius? Jangan-jangan dia masih ada di sekitar sini ya? Rekan kami yang lain sedang berjaga di sekitar sana. Mitsuki menambahkan, ayo ikut ke sana biar sekalian ku perkenalkan kau pada mereka. Nah, Mitsuki jika sudah mengatakan itu sepertinya dia dari tatapan matanya aja siap untuk membunuh tuh. Tapi Kak Matsuri bagaimana? Ryu menjawab, tidak masalah, kami akan periksa area sebelah sini juga. Serahkan saja pada kami. Tenang saja, Konohamaru Sensei itu bisa diandalkan kok. Yuk kita lakukan. Nah, mereka bertiga itu lantas berjalan. Ya, makasih ya. Ternyata Ninja Konoha itu memang isinya orang-orang baik ya. Persis seperti yang aku dengar. Kedua shinobi Konoha itu kaget. Kak Jura aja benar-benar menghormati kalian loh. Ngomong-ngomong, Kak Jura itu bos kami. Keduanya tambah penasaran dan kaget. Sebenarnya mereka sudah tahu sih. Jura ya. Jujur saja tadinya kalau bertemu dengan para ninja aku berniat langsung membunuh saja. Ternyata mencoba berbicara dulu itu tidak ada ruginya ya. Nah, kita melihat Mitsuki dan Sarada itu lantas si Sarada berkata, duh, jangan menakut-nakuti kami seperti itu dong. Nah, kita melihat ya Yudo yang masih mendengarkan dengan tekniknya itu. Bertahanlah Shinki. Nah, sementara Araya masih mendengarkan. Kita melihat ya flashback kedua memang terjadi di sini di Hinokune. Kita melihat Shikamaru masih melanjutkan. Selain itu Konohamaru, ada alasan kenapa aku memilihmu dalam misi kali ini. Apa kau tahu alasan Matsuri memilihmu sebagai target? Itu karena dia memiliki perasaan cinta kepadamu. Konohamaru penasaran dan tambah kaget. Apa-apaan ini? Tapi Matsuri sendiri sepertinya belum menyadari hal itu. Lebih tepatnya dia masih belum bisa memahami perasaan apa itu sebenarnya. Ada kemungkinan perasaan itu akan membuatnya bingung di sana. Kalau itu terjadi maka posisi kita jadi lebih menguntungkan. Tapi
Tapi itu terlalu. Aku sudah bilang padamu kan, jangan mengasihani mereka. Manusia pohon dewa itu adalah musuh kita, Konohamaru. Nah, di sini kita melihat ya, Shikamaru itu masih menambahkan, menurut informasi yang akan muncul di lokasi adalah Matsuri dan juga Ryo. Kemungkinan terburuknya adalah keduanya muncul secara bersamaan. Menghadapi mereka berdua secara bersamaan bukanlah perkara mudah. Jika itu terjadi, kita perlu memisahkan mereka, jaga agar jangan sampai mereka menjadi curiga. Konohamaru, kau harus menguasai medan pertempuran mulai dari sekarang. Nah, panel sudah memperlihatkan Konohamaru dan juga Matsuri lagi ya. Dia Konohamaru itu memandangi Matsuri, sementara Matsuri melihat tapi sambil malu-malu. Kau masih tidak enak badan ya? Bagaimana kalau kita duduk dan mengobrol di suatu tempat? Dan ternyata mereka melakukannya, teman-teman. Mereka berdua duduk di bawah pohon tersebut atau di bawah gurun pasir itulah ya. Bagaimana? Apa kau sudah lebih tenang? Nah, Matsuri itu tambah malu-malu tuh. Aku tidak tahu, soalnya biasanya aku tidak seperti ini. Bagaimana ya? Menurutku sih merasa seperti itu bukanlah sesuatu yang aneh kok. Konohamaru masih menjawabnya dan Matsuri itu terlihat tambah memerah tuh pipinya. Sementara itu nakama, di panel lain kita memperlihatkan Eida ya. Memang tidak ada demon di situ, tapi dia kayaknya emang nggak mengejar Jura ya. Dia kemana tuh? Karena di chapter-chapter kemarin ramai kan. Katanya demon sudah mengejar Jura, tapi di sini informasinya hanya Eida. Aku ingin tahu situasinya di Suna. Nah, suara itu tiba-tiba memanggil Eida. Tolong lihatkan sekarang. Di sini Eida itu mengatakan, kalau ada si kakek Mamushi itu bagaimana? Seharusnya Mamushi sedang berada di markas mereka. Kau tak perlu khawatir, dia akan melihatmu. Di sini dia ternyata berbicara kepada kata pengintai itu, so. Benar ya? Nah, akhirnya Boruto dan juga Kashin Koji mereka bersama itu mendengarkan Eida di dalam markas Orochimaru nih. Untuk saat ini berjalan lancar. Setidaknya kita berhasil memisahkan mereka berdua. Setelah ini bagaimana? Konohamaru memisahkan Matsuri seorang diri. Idealnya pertama-tama Sarada dan 3 yang lainnya harus menghabisi Ryuei Gojubi, kemudian bergabung dengan Konohamaru untuk mengalahkan Matsuri itu. Nah, di sini Boruto tuh berkata, kemungkinan gagalnya berapa persen? Tidak begitu tinggi. Nah, Boruto menambahkan, jangan mencoba mengelabuiku. Aku tanya berapa persen. Berapapun itu Boruto, jangan coba-coba menyusul ke sana. Terjadi perdebatan di antara guru dan murid itu ya. Alasannya sama dengan Himawari. Kalau kau terlibat dalam pertarungan ini, Jura akan bergerak pula. Kalau itu terjadi kali ini, kau akan terbunuh. Nah, di sini Boruto mendengarkan itu jadi lebih penasaran lagi dan Kashin Koji menambahkan, kita tidak boleh kehilangan dirimu. Panel langsung memperlihatkan adegan berbeda di Konohagakure, teman-teman. Di sebuah balik rak buku tersebut, Jura ternyata sudah muncul di sana. Dia sudah mengambil beberapa buku pula. Nah, di sini tiba-tiba ada informasi, ada penyusup. Menurut data Cakra, salah satu manusia pohon dewa, Jura saat ini posisinya di toko buku distrik C. Nah, Shikamaru lantas merespon, biarkan saja, jangan pernah diusik. Kita tidak perlu membuat warga sipil mengungsi juga. Sampaikan pada setiap kombatan itu agar tidak menyerang. Nah, tiba-tiba Jura itu membayar buku tersebut loh. Luar biasa, ada villain seperti ini nakama. Apakah ada contoh lain selain Jura villain itu yang juga sangat sopan sekali? Kalau ada silahkan tulis di kolom komentar nih. Nah, di sini Jura menambahkan, simpan saja kembaliannya. Anggaplah sebagai pembayaran di muka. Tolong alokasikan untuk pembelian berikutnya ketika aku kembali kemari. Saya mengerti, silakan datang lagi. Sang penjaga toko tersebut tuh lantas berkata seperti itu. Nah, panel sini tuh sudah berpindah kepada Amado. Dia di sini tuh terlihat untuk melakukan ya biasa kebiasaan itu morning rutinnya ya. Tiba-tiba set. Nah, Kawaki muncul di belakangnya. Sebenarnya Amado itu harusnya sudah tahu lah ya. Nah, di sini dengan cepat itu Kawaki itu langsung mencengkram leher dari si Amado itu. Nah, dia lantas menempelkannya kepada di tembok tersebut. Aku sudah menduga kau akan datang, Kawaki. Di sini Kawaki dengan sangat marah berkata, ada banyak hal yang ingin aku tanyakan, tapi pertama-tama aku ingin kau menarik keluar kekuatanku sampai batasnya, Amado. Nah, chapternya memang berakhir di sini, teman-teman. Di prolog endingnya itu tertuliskan ya, di saat misi yang berat dilakukan di Sunagakure masih berlanjut itu, Kawaki yang menginginkan kekuatannya akhirnya mulai bergerak kepada Amado pula, dan chapter 17 ceritanya berhenti sampai di situ nakama. Yos, itu merupakan salah satu chapter menarik di akhir Desember ini ya teman-teman. Nah, chapter berikutnya resmi cerita Boruto ya. Ingat, kita garis bawahi resmi itu di tanggal 20 bulan 1 Januari 2025. Kita akan mulai lagi pada bulan
bulan-bulan baru dan juga tahun yang baru untuk kisah Boruto 2 Blue Vortex lebih menggelora lagi kan. Kita selalu akan berikan informasi-informasi resmi seperti ini pula nakama. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, channel ini akan terus berkembang sehingga kita selalu antusias dan berkalu Boruto paling menggelora itu tentunya di channel fans teori favorit kalian, Saga Boruto 2 Blue Vortex. Oke, have a nice day nakama, see you next time and salam shinobi.